masalah habaib, masalah nasab itu adalah masalah rasionalitas. Bagaimana kita menguji validitas sebuah teori itu sama aja dalam. Gane wong NU ora usah goleki guru alternatif. Kalau kita lihat kan Yai Imad itu sebenarnya sudah mengedepankan pemikirannya, tesisnya. Yang dimaksud akhirat Nabi bukan seperti Habib-Habib yang sekarang. Pemikiran Yai Imad itu juga didukung oleh ahli filologi, ahli DNA, ahli sejarah segala macam. Jadi saya kira sekarang Kiai lan ulama sampean teng Nahdlatul Ulama jauh lebih tanggung jawab dunia akhirat dibanding wong sing ngaku turunane Kanjeng Nabi tapi natane nasabe munkote akhlake blagedot prilakune koyo memedi. Maka pasti ditemukan para habaib yang bernasab kepada Ubaidillah yang dinisbatkan kepada Sayyid Ahmad Al-Abah An-Nafad ini dipastikan batilun ghairu sahih. Kenapa? Muslim terutama NU itu harus berani mengemukakan tentang peradaban, tentang rasionalitas dalam NU. Karena NU sendiri dibangun dengan dasar rasionalitas. Ini cuplikan video di atas ya, itu dari saudara kami yang dari Jepang ya. Warga muslim yang ada di Jepang yang mengikuti perkembangan polemik nasab, diskursus nasab para kabid Bobolowi ini kan. Ini luar biasa ini. Sebagai pesan kepada PBNU ya, bahwa NU itu artinya Nahdlatul Ulama, yang mengedepankan ilmu, rasionalitas kan gitu loh. Jadi nasab, masalah nasab ini masalah rasionalitas ya. Tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani itu bukan tesis kaleng-kaleng. Itu betul-betul ada referensinya, ada literasinya, dan didukung oleh para ahli. Ahli genetika, ahli filolog, dan yang lain-lain, ahli sejarah juga. Seharusnya NU kan ikut andil mengembangkannya gitu loh. Maksudnya seperti itu. Karena NU itu rumah ilmu, bukan sarang mitos dan narasi kosong, saudara-saudaraku. Jadi ilmu sebagai landasan NU. NU itu, apa yang dilakukan NU itu berlandaskan dengan ilmu, maksudnya seperti itu. Menolak tuduhan tidak berdasar Nahdlatul Ulama atau NU adalah organisasi yang lahir dari tradisi keilmuan Islam yang kuat. NU didirikan oleh para ulama yang memiliki sanad keilmuan yang jelas dan bersumber dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah dalam Islam. Ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Tuduhan bahwa penelitian Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani abal-abal dan merusak NU, tidak memiliki dasar ilmiah. Tesis yang beliau susun berbasis pada disiplin ilmu sejarah, filologi, dan genetika, yang semuanya adalah metode ilmiah yang diterima dalam kajian akademik. Jika ada yang menyebutkannya tidak sahih, maka seharusnya menghadirkan bantahan dengan data dan argumen ilmiah, bukan sekedar tuduhan tanpa bukti. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan pentingnya mencari ilmu dan menghindari taklid buta tanpa dalil yang kuat. Kebodohan adalah sumber kesesatan, dan ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan menuju kebenaran. Maka menolak penelitian berbasis ilmu tanpa menghadirkan argumen yang sahih justru bertentangan dengan nilai-nilai keilmuan yang dianut NU, Nahdlatul Ulama. NU artinya adalah Nahdlah, kebangkitan. Ulama adalah orang-orang alim, bukan kebangkitan mitos yang selama ini kita tahu. Habib itu kan selalu dongeng halu, khurafat dan lain sebagainya kan.
NU adalah singkatan dari Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama. Ulama adalah mereka yang memiliki keilmuan mendalam dan berpegang teguh pada dalil yang kuat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, bukan habaib, bukan duriah nabi, pewaris nabi. Akan tetapi al-ulama'u warasatul anbiya. Jelas. Dalam Islam, sanad keilmuan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap ilmu yang diajarkan bersumber dari otoritas yang sahih. Namun, jika sanad tersebut hanya berdasarkan cerita turun-temurun tanpa validasi ilmiah, maka hal itu berisiko menjadi mitos. Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah menegaskan bahwa ilmu harus memiliki dalil yang jelas dan tidak boleh hanya berdasarkan perkataan tanpa bukti. Sebagai organisasi berbasis keilmuan, NU harus tetap teguh pada prinsip keilmuan yang kuat. Jika hanya mengandalkan kisah yang tidak dapat diverifikasi, maka NU kehilangan identitasnya sebagai rumah ilmu dan berubah menjadi penjaga mitos yang tidak berdasar. Mengoreksi dengan ilmu bukan menutup diri, menuduh penelitian ilmiah sebagai merongrong PBNU, menunjukkan ketidakpahaman terhadap prinsip dasar NU yang selalu mengedepankan ilmu dan diskusi dalam sejarah Islam. Para ulama besar seperti Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, dan Imam Nawawi selalu membuka ruang diskusi ilmiah untuk mencari kebenaran. Dalam kitab Adabul Ikhtilaf fil Islam, Dr. Toha Jabir Al-Alwani menjelaskan bahwa perbedaan pendapat harus didasarkan pada hujah yang kuat dan argumentasi ilmiah, bukan sekedar emosi atau kepentingan kelompok. Jika ada penelitian yang dianggap tidak benar, maka yang harus dilakukan adalah menyanggahnya dengan dalil yang lebih kuat, bukan sekedar menyebutnya merongrong. Sebagai organisasi berbasis ilmu, NU harus terus menjaga tradisi akademik ini. Jika ada yang tidak setuju dengan penelitian Kiai Haji Maduddin, cara terbaik untuk membantahnya adalah dengan menghadirkan penelitian tandingan yang lebih kuat, bukan dengan menyerang pribadi atau melabeli tanpa bukti. Islam menganjurkan penggunaan ilmu pengetahuan. Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan penelitian. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Quran Surah Al-Zumar ayat 9. Dalam konteks ilmu nasab dan sejarah, pendekatan ilmiah sangat diperlukan untuk memastikan kebenaran sebuah klaim. Teknologi modern seperti penelitian DNA dan kajian filologi dapat membantu memperjelas garis keturunan secara akurat daripada sekedar narasi turun-temurun. Imam Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya juga menekankan bahwa sejarah harus dikaji dengan metode yang ketat dan ilmiah agar tidak jatuh pada kesalahan atau distorsi. Oleh karena itu, menolak metode ilmiah dalam kajian nasab hanya karena bertentangan dengan narasi yang diyakini merupakan bentuk anti ilmu yang bertentangan dengan ajaran Islam. NU harus tetap menjadi rumah ilmu. NU adalah organisasi yang besar karena didirikan oleh ulama-ulama yang memiliki keilmuan tinggi. Jika NU
ingin tetap relevan dan kuat, maka prinsip keilmuan harus tetap dijaga. Islam adalah agama yang menghargai ilmu, bukan sekedar mempertahankan narasi tanpa dasar. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i, jika sebuah pendapat tidak didukung oleh dalil, maka ia tidak lebih dari sekedar omongan biasa. Oleh karena itu, NU harus terus menjadi organisasi yang berbasis ilmu dan rasionalitas. Jika ada penelitian yang dianggap salah, bantahlah dengan ilmu, bukan dengan caci maki. Karena NU adalah Nahdlatul Ulama, bukan Nahdlatul Mitos atau Nahdlatul Halu dan Khurafat. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Nusantara milik kita.